Tapi apakah anak seperti ABH yang mungkin mengalami kekosongan emosional atau dia tidak memiliki kendali di dunia nyata itu memang cenderung memilih game-game yang syarat kekerasan karena dia ingin mendapat kendali di dunia maya nih? Kita perlu tunggu hasil penelitian terkait hal itu. Tapi studi-studi memang menunjukkan sekali lagi anak itu tidak pernah genit. Tapi memang hal pertama yang terpapar pada dia, itu yang otomatis membuat dia memiliki kesukaan pertama. Karena apa? Anak dikenal sebagai mesin fotokopi terbaik di dunia. Jadi ini masalah duluan-duluanan nih, mohon maaf. Kalau yang duluan masuk ke pornografi, maka dia akan lari ke pornografi. Kalau yang duluan masuknya adalah kekerasan, maka potensi dia untuk terus mengikuti akun kekerasan karena yang dia tahu adalah akun tersebut, maka dia akan terus mengikutinya, kan begitu. Nah ini yang kemudian di banyak negara, platform penyedia dimintai pertanggungjawaban gitu misalnya. Kok bisa ini dialirkan kepada anak-anak misalnya. Nah lalu bagaimana sih kita memastikan keamanan dari game online yang dimainkan oleh anak-anak kita gitu? Ya, kalau kita menggunakan rumus sederhana kesehatan masyarakat yang disebut dengan 3J gitu ya. Jam, jumlah, jarak. Jam hidup di ruang online harus diatur. Janganlah hidup di ruang online jamnya 27 jam. Bahkan melebihi waktu 24 jam. Di toilet masih make, tidur juga nggak tidur gitu kan. Semua terus make gitu kan. Jamnya harus diatur. Lalu jumlahnya. Jumlah konten digitalnya harusnya jangan banyak-banyak. Game, pornografi, kekerasan, game, pornografi, kekerasan. Itu jumlahnya banyak sekali. Dibandingkan belajar matematika. Kan sekarang banyak sekali, makanya banyak sekali buat saya pribadi, saya kagum sama konten kreator yang menurut saya ahli surga ya. Karena konten-kontennya bermanfaat betul gitu kan. Itu sedikit sekali, jumlahnya lebih banyak yang nggak bermanfaat, nggak positif dan nggak produktif. Dan jarak. Kata siapa nggak boleh main game? Kata siapa nggak boleh nonton? Jaraknya diatur. Main game 30 menit, habis itu sholat dulu, ngobrol sama ibu, atau bahkan tidur gitu kan. Baru nonton. Setelah nonton 45 menit, atur lagi jaraknya. Habis itu ngerjain PR gitu misalnya, olahraga. Jadi jarak diatur. Jadi jam, jumlah kontennya, dan jarak antara satu aktivitas online ke online itu harus diatur. Tapi berarti kendali utamanya tuh ada di rumah ya Mbak? Jelas, karena anak belum punya kemampuan apapun. Bahkan dia mengontrol dirinya saja tidak mampu tadi. Otaknya baru sempurna 24 tahun. Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada tanda bintang. Kalau gizinya cukup, kalau lingkungannya juga baik. Kebayang kalau mereka berada dalam kondisi yang tidak sempurna. 24 tahun pun belum tentu ini berfungsi dengan sebagaimana yang semestinya. Oke. Dikatakan juga dalam konferensi pers kalau misalnya ABH ini memiliki 6 figur ekstrim yang ia idolakan. Nah ini bagaimana caranya agar kita sebagai masyarakat atau kita sebagai orang tua ini bisa membentuk nilai figur mana sih yang sebenarnya cocok untuk dijadikan panutan? Ya tadi sebagaimana yang saya sampaikan, begitu hal pertama yang ketemu yang dia lihat adalah sosok kekerasan, hanya masalah waktu itu akan terus snowballing, artinya berputar terus menuju figur-figur yang tidak positif lainnya. Makanya hal pertama yang perlu diterima anak adalah figur-figur yang sejuk, yang cerdas, sehingga dia sebagai mesin fotokopi akan memfotokopi sosok-sosok yang pintar, yang sopan, yang senang olahraga, yang baik hati, dan sebagainya. Itu yang perlu kita perlihatkan kontennya, kita pilihkan betul. Jadi algoritmanya, jelas hanya algoritma itu. Kan sekarang ini hebatnya, tanda kutip, para ahli teknologi itu adalah dia betul-betul memanjakan ego manusia. Manusia itu hanya ingin mendengar dan melihat apa yang dia suka. Makanya sekarang konten itu kalau Anda mau lihat kepribadian orang, lihat saja timelinenya. Kan akan ketahuan, yang sukanya cendol, isinya pasti cendol semua. Yang sukanya air kelapa pasti air kelapa, dia gak akan terima tuh yang lain tuh. Boba apa gak akan terima. Nah dari situ kita bisa tahu, nah ini harus kita atur dari awal. Kalau mau anak kita mau soleh berarti, mau apa namanya cerdas, punya contoh-contoh dan terobsesi menjadi anak baik, gimana caranya dari awal timelinenya itu isinya kontennya soal itu.
Oke. Tapi ada korelasi tidak Mbak dengan ketidakpuasannya anak seperti ABH di sekolah tidak mendapatkan perhatian dan mungkin teman-temannya juga jaga jarak, lalu dia melampiaskan ke dunia maya, apalagi diketahui juga kalau dia mengikuti komunitas yang memang menyukai semacam apa ya, true crime atau kejahatan-kejahatan yang ekstrim gitu. Apakah ini akan langsung cenderung seperti itu dan membentuk identitas dia menjadi orang yang destruktif? Ya, tadi saya bilang, itu ibaratnya adalah pil apa yang pertama Anda telan, ya Anda akan menjadi seperti pil itu. Kalau pilnya adalah isinya adalah pornografi, maka seluruh teman-temannya, komunitasnya dan sebagainya urusannya pornografi semua. Kan begitu. Kalau isinya adalah game-game membuat bangunan dan sebagainya, isinya itu aja pasti. Kalau yang pertama kali terpapar balap, isinya pasti balapan semua. Jadi ya terpulang pada hal pertama apa yang kemudian masuk ke dalam benak anak-anak kita. Oke, kan diketahui juga bahwa adanya remote untuk memicu ledakan tersebut ya. Apakah ini memang menjadi pesan yang ingin disampaikan ABH bahwa dia memiliki kontrol, karena itu remote itu kan semacam ciri khas dia memiliki kendali ya. Apa ada kecenderungan itu pesan yang ingin dia sampaikan? Sebenarnya kita harusnya melihat ya bahwa kalau sang ABH ini di jalur atau rel yang benar, bayangkan dia bisa membuat alat-alat itu. Artinya anak ini cerdas sebenarnya. Sayang saja kecerdasannya, energinya jadi ke hal yang negatif. Kalau spekulasi bahwa ini adalah bagian cara dia mengontrol, ya bisa saja gitu. Ada banyak teori, ada banyak riset yang mengatakan demikian. Tapi artinya kita harus tunggu hasil penelitian para ahli yang lebih mendalam terhadap kasus ABH. Namun yang perlu kita ambil hikmahnya dari kasus ini adalah bahwa setiap anak itu suci, ibaratnya wadah. Kalau kita kasih air merah, dia jadi merah. Kalau kita kasih air putih, maka dia putih. Nah artinya ABH, kalau berdasarkan studi-studi yang ada, orang di sekitarnya punya tanggung jawab, kok bisa dia mengakses benda-benda yang ketika dijahit, benda itu bisa membahayakan orang lain. Karena riset-riset studi global menunjukkan ketika kita bisa melindungi dan membentengi lingkungan anak dari potensi alat-alat yang berbahaya, maka potensi anak untuk menyakiti orang lain dengan alat-alat itu menjadi lebih minim. Apa yang terjadi di Amerika? Rata-rata senjata yang dipakai itu adalah senjata yang ada di rumah. Nah artinya kita semua punya tanggung jawab untuk bukan hanya keluarga, toko, kalau anak bisa membeli peralatan-peralatan yang tidak semestinya, tidak pakai izin misalnya dan sebagainya, itu perlu masyarakat juga membangun benteng sosial yang sama. Tidak bisa kemudian semua diserahkan hanya kepada keluarga. Kita perlu keroyokan, kita perlu gotong royong untuk menjaga anak-anak kita semua.